Halo, selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran bahasa Indonesia materi tentang hikayat. Mari belajar. Ya, hikayat di sini adalah suatu karya sastra Melayu lama yang berbentuk prosa, yang berisi tentang cerita, undang-undang, silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat, dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekadar untuk meramaikan pesta. Jadi hikayat ini merupakan suatu cerita dari suatu daerah yang di dalamnya berisi tentang amanat-amanat untuk kehidupan sehari-hari. Jadi di dalamnya berisi tentang pesan-pesan moral, ada intinya amanat-amanat yang berbentuk diringkas sebagai cerita. Ya, ciri-ciri hikayat. Mohon maaf. Yang pertama, ciri-ciri hikayat adalah isi dan cerita pada hikayat berkisar pada tokoh kerajaan dan keluarganya. Jadi hikayat ini tokoh-tokohnya berasal dari keluarga-keluarga kerajaan dan terpandang ya biasanya. Tapi tidak melulu tentang kerajaan. Hikayat ini diambil dari kehidupan masyarakat daerah yang memiliki suatu amanat yang sampai saat ini diterapkan di masyarakat. Yang kedua, bersifat pralogis atau mempunyai logika tersendiri yang tidak sama dengan umum. Maksudnya yaitu cerita itu memiliki makna tersendiri, di dalamnya itu terdapat sebuah pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat pada umumnya. Mohon maaf. Yang ketiga adalah nama pengarang tidak disebutkan atau anonim. Biasanya di dalam hikayat atau cerita pendek dalam sebuah masyarakat, itu pengarangnya tidak disebutkan karena itu merupakan sebuah cerita turun-temurun yang memang pengarangnya tidak diketahui. Jadi nama pengarang tidak disebutkan pada sebuah hikayat. Yang keempat adalah berkembang secara statis. Maksudnya secara statis ini mengikuti perubahan zaman, tetapi tidak melulu mengikuti perubahan zaman. Berkembang secara statis ini mengikuti pola hidup
masyarakat setempat tersebut. Yang kelima bersifat imajinatif atau khayalan. Seperti pada umumnya cerita pendek atau hikayat ini merupakan sebuah pemikiran dari seseorang yang di dalamnya tentu memiliki imajinasi atau khayalan tersendiri. Maaf. Yang keenam disebarkan dari mulut ke mulut atau secara lisan. Cerita ini disebarkan lebih mengena disebarkan dari mulut ke mulut daripada ditulis secara daripada ditulis, karena dengan menyebarkan cerita-cerita ini dari mulut ke mulut lebih mengena di pemikiran masyarakat tersebut. Yang ketujuh menggunakan bahasa daerah, dan kedelapan menggunakan bahasa klise. Berikut ini adalah contoh hikayat yang berjudul Malin Kundang. Nah, pada suatu hari hiduplah seorang janda dan anak pemuda, anak laki-laki. Di situ ia merupakan panggilannya Malin dan mamanya bernama Mande. Pemuda ini sempat ingin merantau ke luar negeri, keluar daerah tersebut. Mohon maaf. Nah, dalam scan ini atau gambar ini, Malin berangkat menuju perantauan dengan kapal yang besar. Di dalam perantauan, akhirnya si Malin ini menjadi orang yang sukses dan memiliki seorang istri yang sangat cantik. Setelah ia sukses dan mengajak istrinya untuk pulang ke daerahnya, pulang ke rumahnya, si Malin ini lupa atau bahkan tidak mau mengingat ibunya lagi. Dalam gambar ini digambarkan bahwa si Malin Kundang menolak kehadiran adanya ibunya. Si ibu padahal menantikan kedatangan Malin Kundang karena sudah bertahun-tahun lamanya tidak pulang. Sekali pulang, si ibu Malin ini malah tidak dianggap. Ini merupakan gambaran bahwa si Malin mendorong ibunya sejauh mungkin. Dalam gambar ini si Malin memberontak bahwa ia menjelaskan pada ibu ini. Padahal ini adalah ibunya. Malin berkata bahwa, "Siapa kamu? Kau bukan ibuku. Aku tidak punya ibu seperti kamu. Ibuku sudah meninggal," katanya. Nah, dengan perkataan si Malin tersebut, akhirnya si ibu merasa tidak dianggap, sakit hati, dan akhirnya ia melontarkan kata, "Ya Tuhan, jika memang dia anakku, jika dia bukan anakku, ampunilah dosanya. Jika dia memang anakku,
Maka kutuklah ia menjadi batu dan akhirnya